Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu teknik klasifikasi, ya, klasifikasi, yaitu Bayesian classifier. Jadi algoritma klasifikasi yang sudah Anda pelajari sebelumnya itu classification tree. Kemudian untuk yang pertemuan atau video kali ini adalah Bayesian classifier. Nah, Bayesian classifier itu merupakan teknik klasifikasi yang didasarkan pada teori probabilitas. Ya. Nah, sebelum masuk ke detail dari Bayesian classifier, kita akan review dulu apa sih klasifikasi itu. Jadi misalnya kita punya dataset ya, kita punya dataset. Misalnya dataset penjualan kendaraan bermotor secara kredit ya. Ini number, kemudian ini refund, marital status, income. Nah, ini cheat ya, cheat. Cheatnya yes atau no. Cheatnya yes atau no. Jadi kalau ada transaksi kita catat ya orang tersebut yang beli refundnya apa. Refund itu pengembalian pajak. Marital statusnya apa. Terus income-nya berapa. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita akan tahu orang ini akhirnya pembayarannya lancar atau tidak. Nah, pada saat itu kita bisa mengisi cheatnya yes atau cheatnya no. Nah, sebagai toko, dia berkepentingan untuk bisa mengetahui pola kapan seseorang itu cheatnya yes atau apakah orang ini cheatnya no. Ya, nah cheat ini disebut kelas ya, kelas. Untuk refund, marital status dan income itu disebut atribut. Kita berusaha memprediksi atau mencari pola bagaimana data-data yang cheatnya yes, bagaimana data-data cheatnya no, bagaimana polanya. Nah, suatu saat kalau misalnya kita sudah memiliki polanya, ya, kalau ada orang mau beli, tinggal kita tanya aja, refundnya berapa, refundnya dia yes atau no, marital statusnya apa, income-nya berapa. Kemudian kita cek menggunakan pola yang sudah kita ketahui. Apakah dia polanya cocok dengan cheat yes atau cheat no. Kalau cheatnya no, artinya dia diprediksi atau ditebak pembayarannya lancar. Tapi kalau cheatnya yes, dia diprediksi atau ditebak pembayarannya nggak lancar. Nah, kalau cheatnya yes, hasil prediksi kita cheatnya yes, maka dia ditolak. Seperti itu ya. Nah, itu kepentingan dari pemilik toko kendaraan tersebut. Nah, kita mulai masuk ke Bayesian classification. Ya, ada beberapa konsep yang harus kita pahami dulu ya. Untuk bisa memahami klasifikasi menggunakan Bayesian classification atau spesifiknya naive Bayes. Ya. Yang pertama, probabilitas prior. Konsep tentang probabilitas prior. Probabilitas prior adalah probabilitas yang didasarkan pada proporsi suatu kelas pada populasi atau sampel. Ya. Contoh, mahasiswa UNED. Mahasiswa UNED misalnya 60%-nya laki-laki dan 40%-nya perempuan. Ya. Artinya kalau saya mengambil data secara acak, mengambil satu mahasiswa secara acak, kemungkinan dia laki-laki, probabilitas jenis kelaminnya laki-laki itu 0,6. Sesuai proporsinya ya. Karena laki-laki kan 60%. Probabilitas bahwa jenis kelaminnya perempuan adalah 0,4. Kenapa? Karena 40% mahasiswa UNED itu perempuan. Jadi kalau saya ambil secara acak satu mahasiswa, peluang dia laki-laki, PJK sama dengan L adalah 0,6. Kemudian PJK sama dengan perempuan, maaf di sini keliru. Ya,
perempuan sama dengan 0,4. Ya. Nah, kalau kita disuruh nebak kelasnya, laki atau perempuan, apa yang kita tebak? Nah, kalau berdasarkan probabilitas, pasti kita memilih yang probabilitas paling besar. Jadi kalau saya ambil syarat acak, pasti saya nebak laki-laki. Kenapa? Karena probabilitas priornya paling besar. Contoh lain ya, contoh lain, ini dataset penjualan kendaraan bermotor secara kredit yang sudah Anda kenal ya. Di sini kalau dari historinya, ya, 70% transaksi pembayaran itu lancar. Jadi dari 10 transaksi ternyata 7 itu lancar atau cheatnya no. Ya, 30% menunggak. Maka probabilitas sebuah transaksi cheatnya no atau lancar adalah 0,7. Kenapa? Karena 70% transaksi itu lancar, ya, berdasarkan catatan. Dan 30% transaksi menunggak berdasarkan dataset juga. Ya. Jadi probabilitas cheatnya no atau pembayarannya lancar 0,7 dan probabilitas cheatnya yes atau pembayarannya menunggak 0,3. Kalau misalnya ada seseorang mau beli kendaraan bermotor secara kredit, ya, apa yang kita tebak? Nah, yang kita tebak tentu apa? Yang probabilitasnya tertinggi, ya, yaitu apa? Cheatnya no. Jadi kita selalu menebak lancar atau tidak menunggak. Kenapa? Karena prior probabilitasnya untuk cheat no sama dengan 0,7, lebih besar dari cheat yes. Karena itulah probabilitas prior tidak disarankan untuk nebak kelas ya atau menebak jenis suatu data. Kenapa? Karena tetap tidak berubah. Kalau kebanyakan cheatnya yes, maka kita nebak yes terus. Kalau kebanyakan cheatnya no, kita nebak no terus. Padahal kan belum tentu seperti itu ya. Atau karena mahasiswa UNED peluangnya laki-laki 0,6, perempuan 0,4, maka kalau ada mahasiswa kita tebak laki-laki semua. Nah, kan nggak benar kalau seperti itu.